Selamat pagi ya buat teman-teman praktikum semuanya. Selamat datang di modul 1, batuan sedimen plastik. Dan sebelum mulai praktikumnya ada pendahuluan dulu terkait dengan penyampaian materi. Nah, mungkin akan ngejelasin terlebih dahulu ya terkait sedimentologi itu apa. Jadi intinya sedimentologi itu adalah cabang dari ilmu geologi yang mempelajari proses-proses yang membentuk batuan sedimen itu sendiri. Nah, kalau misalnya kalian lihat ini di sebelah kanan, mungkin kalian udah pada tahu ini siklus batuan. Nah, sedimentary rock ini tuh adalah batuan yang dihasilkan dari proses pelapukan batuan yang udah ada sebelumnya, terus mengalami transportasi, deposisi, dan litifikasi. Nah, proses-proses yang dimaksud itu adalah ya proses-proses ini gitu. Nah, gimana cara tahu prosesnya membawa? Ya dengan melihat batuannya, apakah bentuk butirnya kayak gimana, ukuran butirnya kayak gimana, itu kita bakal tahu gitu. Oh, ini berarti sumbernya dekat nih jaraknya dengan tempat si batuan tersebut, sedimen tersebut terendapkan. Terus dilihat juga komposisi penyusunnya untuk mengetahui eh, asal-usul batuannya, dilihat struktur sedimennya untuk mengetahui dia mekanisme transportasinya secara apa sih, alirannya kayak gimana. Nah, itu kita mempelajari sedimentologi itu terkait proses-proses itu gitu. Nah, jadi di sedimentologi ini kita bakal nemu banyak batuan sedimen, cuman secara umum bakal dibagi jadi dua jenis. Ada batuan sedimen klastik dan juga batuan sedimen non klastik. Dan yang digambar ini tuh umumnya kebanyakan yang ditampilkan adalah sedimen klastik. Sedimen klastik itu adalah batuan sedimen yang dimana terbentuk dari hasil rombakan ya atau pecahan dari batuan-batuan yang udah ada sebelumnya. Contohnya yang merah ini, yang ini. Ya kan kalau kalian lihat itu butiran-butirannya tuh beda-beda warnanya, berarti itu nunjukin bahwa batuannya juga yang menyusun tuh sebelumnya berbeda gitu dari pelapukan batuan yang berbeda. Nah, itu adalah batuan sedimen klastik biasanya cirinya kayak gitu. Nah, terus yang dilakuin saat praktikum apa? Mungkin kalian bisa lihat ini ada banyak batuan menggunakan loop, core. Jadi secara singkatnya sebenarnya kita bakal lebih sering melakukan deskripsi batuan secara hand specimen atau secara mikroskopis. Walaupun emang ada beberapa modul ya, kayak modul 7 itu pakai core, modul 5 juga dan modul 4 itu pakai data outcrop ya. Cuman emang secara umum kita bakal lebih banyak ngelakuin deskripsi dengan hand specimen gitu. Nah, apa untuk yang harus dibawa ya untuk ngedukung praktikum ini? Itu kalian bisa lihat gambarnya ada komparator, ada batuan, ada paku buat ngitung kekerasan, ada loop, ada magnet, ada lembar deskripsi. Dan mungkin yang mau aku jelasin di sini sebenarnya adalah penggunaan komparator ya, walaupun emang nggak ada penggunaan komparator secara yang bakunya kayak gimana, cuman sebenarnya yang diajarin di kelas itu sama Mas Probo itu penggunaan komparator itu bukan dibandingin ukuran butir yang ada di batuan dengan yang di sini gitu. Karena bisa aja dirasa beda gitu, tapi lebih menggunakan loop dan juga batunya ditaruh seperti ini. Jadi kalian ngelihat ukuran butirnya dan ngebandingin, nge-comparein ukuran butir yang ada di batu dengan yang ada di sininya. Sebenarnya yang diajarin di kelas itu, cuman ya emang tidak ada aturan bakunya. Jadi ya dibalikin lagi ke kalian sebenarnya. Cuman ya yang sebenarnya mungkin seperti itu ya yang diajarin di kelas. Oke, mungkin langsung masuk aja ya. Jadi sebenarnya apa itu batuan sedimen? Nah, batuan sedimen klastik ya. Itu ini udah jelasin secara sederhana per poin. Yang pertama itu merupakan batuan hasil rombakan atau pecahan dari batuan yang sebelumnya terus terakumulasi. Terus yang kedua itu adalah batuan yang memiliki tekstur yang plastik. Ini akan dijelaskan nanti. Dan yang ketiga itu yang memperlihatkan struktur sedimen. Dan yang terakhir itu yang bisa dipelajari itu terkait dengan material provenance-nya, sumber materialnya, lingkungan pengendapan, dan geogenisanya. Dan yang jadi fokus di praktikum sedimentologi kali ini sebenarnya adalah poin satu, 2, dan 3 ya, karena yang 4 itu nanti lebih akan dijelaskan di mata kuliah mineral optik. Nah, ini untuk di bawah ini adalah diagram alir, bagaimana proses keterbentukan batuan sedimen, yang mana secara umum dibagi jadi tiga bagian utama. Yang pertama itu adalah pelapukan atau denudasi, jadi batuan nanti akan mengalami pelapukan, jadi sedimen, terus bagian kedua itu transportasi dan deposisi, dan yang terakhir dia akan mengalami diagenisa gitu, yang dimana di dalamnya ada kompaksi dan sementasi yang menyebabkan sedimen-sedimen tersebut menjadi kompak gitu dan saling mengikat satu sama lain yang membentuk batuan sedimen itu sendiri. Nah, komposisi dari atau penyusun batuan sedimen itu apa? Yang pertama itu adalah grain atau fragmen. Nah, ini dibagi jadi dua, ada fragmen litik atau fragmen mineral. Sebenarnya akan terlihat lebih jelas kalau misalnya kalian nemu batu konglomerat atau batu eh, breksi ya atau ya. Nah, ini di gambar yang putih ya si fragmen atau grain ini. Nah, terus matriks itu adalah yang ukurannya lebih kecil atau lebih halus dibanding butiran atau fragmen itu sendiri. Biasanya terletak di antara eh, fragmen-fragmen itu gitu. Dan ukurannya biasanya pasir halus, lanau atau lempung. Terus ada semen, ya, dia itu adalah autigenic mineral, yaitu
mineral yang terbentuk saat proses diagenesa. Nanti ada banyak macamnya, ada karbonat, silika, dan oksida besi. Itu kalian harus deskripsiin kalau misalnya kelihatan. Kalau misalnya karbonat kalian tes pakai HCl ditetesin. Kalau misalnya oksida besi biasanya kenapakan batuannya itu warna merah yang nunjukin sementasi di dekat permukaan. Silika sebenarnya susah ya. Cuman yang biasanya dominan penyusunnya itu adalah mineral kuarsa. Cuman emang lebih sulit untuk ditentukan sih sebenarnya untuk semen silika ini. Terus yang terakhir ada porositas. Porositas itu yang warna pink, yang bisa saling berhubungan atau enggak, itu nanti kalian bakal tes juga dengan ditetesin air. Oke, nah ini terkait dengan tekstur plastik tadi, ini ada yang pertama itu ada pemilihan atau sortasi. Intinya membahas tentang keseragaman butir. Semakin seragam ukuran butirnya, itu berarti dikatakan semakin baik sortasinya. Yang menandakan bahwa dia itu sudah jauh dengan sumbernya. Terus yang kedua itu ada kebundaran dan kebulatan. Ini kalian nanti bisa bandingin, bisa dilihat di gambar itu semakin bulat itu berarti bakal semakin jauh dengan sumber si sedimennya dan semakin abrasif juga saat mengalami transportasi. Terus yang ketiga ada kemas atau fabric. Ini poin yang paling penting ya tekstur. Itu dibagi jadi matriks supported, dicirikan dengan grain atau fragmennya itu tidak saling bersentuhan. Jadi dia berpisah, terlihat seperti mengambang. Terus ada grain supported yang dia itu saling bersentuhan. Ini penting banget buat dipelajari, khususnya kalau kalian udah nemu batuan karbonat. Oke, nah ini terkait ukuran butir. Jadi ukuran butir itu diklasifikasinya oleh Wentworth tahun 1922, yang dimana secara umum sebenarnya nanti dibagi jadi lempung, lanau, pasir, terus ada kerikil, kerakal, berangkal, sama bongkah. Nah, si informasi ukuran butir ini tuh yang bakal kalian gunain untuk penemuan nama batuannya. Cuman yang perlu diperhatikan bahwa Wentworth ini tidak digunakan untuk klasifikasi dalam penamaan batuan, tapi dia sebagai pembantu untuk menentukan penamaan batuannya. Karena Wentworth itu hanya menjelaskan terkait dengan ukuran butir. Nah, penamaan batuannya pakai apa? Kalian bisa pakai Kusuma Dinata tahun 1980. Nah, ini sebenarnya penggunaannya gampang ya. Jadi kalian harus tahu dulu si batuannya itu merupakan batuan yang tersedimentasi secara mekanis, secara organis, atau secara kimiawi. Ngebedainnya gimana? Mekanis itu ya merupakan hasil rombakan dari batuan yang sudah ada sebelumnya. Organis itu berarti akumulasi dari material-material organik, dan kimiawi itu hasil dari pelarutan sedimen, hasil dari pelarutan eh, yang mengalami presipitasi. Biasanya di cirinya itu kelihatan banget kristalnya. Nah, nanti kalau misalnya kalian udah tahu sedimentasinya secara apa, misal sebagai contoh di modul ini mekanis, nanti kalian bakal eh, masukkan apakah dia ke golongan detritus halus atau dia ke golongan detritus kasar. Itu dilihat dari ukuran butirnya. Yang halus itu ya berarti ukurannya dari pasir ke bawah, kalau misalnya yang kasar itu dari pasir ke atas. Nah, mungkin ini lebih jelasnya tuh nanti ada di sini ya. Nah, ini terkait dengan batuan sedimen detritus kasar itu nanti bakal ada breksi, konglomerat, batu pasir. Konglomerat itu dicirikan dengan fragmen yang membundar seperti ini, sedangkan konglomerat itu yang menyudut-menyudut. Untuk detritus halus itu ada batu lanau sama batu lempung. Ini sebenarnya ngebedainnya cukup sulit. Cuman untuk ngetesnya itu biasanya lempung itu cenderung lebih rapuh, dia juga nggak kelihatan struktur sedimen, dan dia juga biasanya ada yang beberapa sifatnya itu swelling atau mengembang ketika dikasih air. Kalian bisa cek tuh. Kalau misalnya mau lebih geologis lagi, sebenarnya bisa digigit batuannya. Dan biasanya kalau misalnya lanau itu masih bisa kerasa butirannya kalau di mulut. Nah, mungkin, nah ini terkait dengan mekanisme transportasi butirnya. Jadi di sedimen plastik ini tuh ada dua, bisa secara suspended load, bisa secara bed load. Bedanya apa? Suspended load itu bakal berada di kolom air, sedangkan bed load atau bottom traction itu dia bakal bergerak di dasar sungai. Ada yang rolling, ada yang saltation, itu tergantung lah. Dan terkait diagram Hillstrom itu adalah diagram yang menjelaskan terkait hubungan antara ukuran butir dengan kecepatan aliran. Semakin besar kecepatan aliran, maka batuan dengan ukuran yang lebih besar itu akan jauh akan terangkat gitu. Sedangkan ketika mengalami penurunan, itu biasanya yang terendapkan lebih dulu adalah batuan yang memiliki ukuran butir yang jauh lebih besar. Kayak sebagai contoh, misal di Grand Size 1 dan Grand Size 10, ukuran butirnya di 10 dan 1 ini, kalau misalnya kalian lihat dengan kecepatan berapa? 10, itu yang ukuran 1 itu masih mengalami transportasi. Sedangkan yang ukuran 10
sudah mengalami deposisi. Nah, kayak gitu sih sebenarnya cara baca diagramnya. Cuman ya ini nggak nggak valid sepenuhnya karena kalau misalnya secara logika itu masa emas dengan ukuran yang sama dengan bakso yang ukuran sama kan nggak akan mungkin terendapkan gitu secara bersamaan. Nah, makanya ada faktor densitas yang dimana itu nggak dijelasin dalam diagram Hillstrom tapi dijelaskan dalam Stokes Law. Itu mungkin bakal dijelasin di mata kuliah kalian lah ya ketika kalian kelas. Oke, ini terkait dengan struktur sedimen. Nah, struktur sedimen itu mungkin kalian nanti kalau bingung nanya aja, cuman dia intinya itu adalah penumpukan dari bed form. Mungkin yang lebih sering dilihat atau ketemu di batuan klastik ini tuh adalah laminasi. Laminasi itu mungkin sambil dijelasin aja ya. Gue bakal ngeliatin gambar sebentar. Nah, mungkin terkait ini. Nah, kayak ini ya sebagai contohnya. Ini struktur sedimen. Kalau kalian lihat di sini, ini kan kayak kelihatan pelapisan kecil-kecil. Nah, ini disebutnya cross laminasi. Nah, cross laminasi dikelilingi oleh ukuran yang lempung. Disebutnya sebagai struktur sedimen flasher ya kalau nggak salah. Terus yang lain ada ini. Ini juga kalau kalian lihat, ini kan kayak miring-miring gitu. Nah, ini disebut sebagai cross bedding. Ini sebenarnya struktur-struktur yang umum dijumpai lah di silik plastik. Terus ini, nah kalau kalian lihat, ini tuh ripple, cuman langsung tertutup lagi dengan sedimen yang ada di atasnya. Ini contoh lain, kalau kalian lihat lagi, ini ada kayak lapisan-lapisan kecil, laminasi-laminasi. Nah, ini disebut sebagai cross bedding. Terus kalau ini yang udah acak-acakan disebut convolute. Dan kayak gini-gini, ini di structure ya, ini soft sedimentary fracture diakibatkan dari naiknya fluida ketika terjadi penekanan. Terus kalau yang tipis-tipis ini kalian manjang disebutnya laminasi. Nah, ini terkait struktur ya. Mungkin struktur bakal sulit diidentifikasi. Kalau kalian bingung bisa nanya aja ke aku gitu. Dan mungkin bakal ditunjukin juga slide ini nanti. Jadi ada banyak. Oh, yang tadi sorry ya, yang tadi itu lentikular. Nah, mungkin kayak gitu sih terkait sedimen, struktur sedimen. Nah, ini untuk contoh lainnya ya, ini laminasi, ini yang tadi gue bilang ripple itu. Nah, ini cross bedding. Kalau ini juga cross bedding karena ukurannya tuh kalian tahu kan kalau laminasi itu berarti ukurannya 1 sampai 10 mm. Di bawah 1 mm, sedangkan kalau udah di atas 1 mm itu disebutnya lapisan. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, ini kalian bisa deskripsi. Kalian deskripsi kode sampelnya, warna yang kalian lihat apa, kondisi batunya, cuman kebanyakan yang di sini itu segar. Terus ukuran butirnya, kalau misalnya kelihatan, biasanya kalau lempung atau karnau kalian nggak bisa nentuin secara pasti ya. Jadi itu pakai rentang nanti ditulisnya. Terus kekompakan ada hard, variable sama loose. Kalau hard itu berarti kalau kayak kalian giniin itu nggak bisa pecah ya, nggak bisa retak. Tapi kalau yang variable itu diginiin bisa kayak contohnya ini. Nah, ini bisa pecah, tapi masih membentuk fragmen gitu. Nah, itu disebutnya variable. Kalau loose ya digini doang tuh kayak butiran-butirannya lepas. Kemas kalian liatin, deskripsiin sortasinya kalau misalnya kelihatan, itu kalian deskripsiin. Porositas kalian bisa tetesin dengan air nanti si batuannya di atasnya. Kalau misalnya cepat nyerapnya itu berarti baik. Kalau enggak berarti buruk. Terus kebundaran dan kebulatannya kalau misalnya kelihatan, biasanya di Lempung sama Lanau ya udah mulai sulit untuk dilihat. Terus struktur sedimennya kalau misalnya kelihatan sama keterangan tambahan ya kalau misalnya ada fosil atau apa itu ditulis aja. Nanti kalau udah nama batunya ditulis dan klasifikasinya pakai Kusuma Dinata yang tadi cuma dengan batuan Wentworth 1992 untuk melihat ukuran butirnya. Mungkin itu aja sih. Silahkan deskripsi. Terima kasih.